Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, saya anggota kelompok 1 dengan nama Regita Kaligis, dengan NIM 220240058, juga teman saya, Janto Rembat, dengan NIM 220240067, akan presentasikan tugas kami, yaitu mengenai kecerdasan buatan. Untuk slide yang pertama, terdapat 3 fase pengambilan keputusan, yaitu ada fase pertama intelligent phase, yang kedua ada reason phase, yang ketiga ada choice phase. Untuk yang pertama ada di intelligent phase ada identifikasi masalah, lalu yang kedua di design phase ada rekonstruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem, lalu yang ketiga choice phase ada pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model. Di bagian intelligent phase terdapat 4, yaitu identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, dan yang keempat, kepemilikan masalah. Nah, di identifikasi masalah dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini, seseorang berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, lalu menentukan keluasannya dan mendefinisikannya secara eksplisit. Yang ketiga, bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Nah, yang kedua ada identifikasi masalah, yaitu eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Lalu ada ukuran produktivitas didasarkan pada data real. Lalu yang ketiga ada kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit dalam analisis. Isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi dana, yaitu ada data tidak tersedia, pemerolehan data bisa jadi memerlukan biaya yang besar, lalu data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat, lalu estimasi data sering subjektif, estimasi data bisa jadi tidak aman, data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif, lalu ada hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan, dan yang terakhir ada diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan data historis. Identifikasi masalah menentukan apakah masalah benar-benar ada di mana dan seberapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Poin kunci adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari masalah. Lalu di klasifikasi masalah, konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Strukturisasi masalah keputusan menurut Simon pada tahun 1977. Masalah terprogram. Masalah-masalah yang terstruktur dengan baik yang berulang serta rutin dan untuk masalah-masalah tersebut telah dikembangkan model-model standar. Contohnya, jadwal mingguan karyawan, determinasi bulan arus kas, seleksi tingkat inventory untuk suatu item spesifik di bawah permintaan konstan. Lalu ada strukturisasi masalah keputusan Simon 1977 juga. Ada masalah tidak terprogram, yaitu masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Contohnya menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit. Keputusan merger dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Lalu, masalah semi terstruktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Masalah dapat tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada, lalu mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Penguraian dekomposisi masalah. Masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak sub, lalu memecahkan sub masalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks, lalu dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Kepemilikan masalah. Menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase intelijensi. Sebuah masalah ada di dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasi dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki untuk menugaskannya kepada orang lain. Fase intelijensi berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Lalu untuk desain phase akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Janto Rembat. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Janto Rembet dengan NIM 22024067. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, Regita Kaligis. Kemudian saat ini kita masuk ke desain parse, yaitu desain parse itu meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Kemudian meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Kemudian sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Kemudian desain parse itu meliputi permodelan meliputi konseptualisasi masalah atau mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan atau kualitatif. Kemudian untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Kemudian di Sunparse itu ada model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Model yang lebih sederhana biasanya memperluas lebih sedikit data atau data yang diagregasikan lebih mudah didapatkan. Kemudian masuk ke memilih sebuah prinsip pilihan. Yang pertama, prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan acceptable dari sebuah solusi atau kemampuan untuk dapat diterima. Yang kedua itu pada sebuah model prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil. Yang ketiga, memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sasaran pengambilan keputusan dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Yang keempat itu prinsip pilihan normatif dan deskriptif. Kemudian masuk ke model normatif itu dapat dicapai melalui satu dari ketiga cara tersebut. Yang pertama itu dapatkan tingkat terbaik dari pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Contohnya itu alternatif mana yang akan memberikan laba maksimum dari investasi senilai 10 juta US dollar. Yang kemudian temukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya atau maksimalkan produktivitas. Contohnya laba per dolar yang diinvestasikan. Kemudian temukan alternatif dengan biaya paling rendah yang akan memenuhi tingkat yang dapat diterima. Contohnya itu memilih perangkat keras untuk internet dengan bandwidth minimum dengan biaya paling sedikit. Kemudian model deskriptif. Model deskriptif itu ada beberapa macam. Yang pertama itu menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal-hal tersebut diyakini. Yang kedua itu umumnya didasarkan secara matematif. Yang ketiga itu sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan di bawah konfigurasi input serta proses yang berbeda-beda. Kemudian ini adalah kelas-kelas model deskriptif, yaitu yang pertama meliputi keputusan-keputusan inventory yang rumit, yang kedua analisis dampak lingkungan, yang ketiga perencanaan keuangan, yang keempat aliran informasi, yang kelima analisis skenario, yang keenam simulasi, yang ketujuh forecasting teknologi, yang kedelapan manajemen antrian. Kemudian masuk ke mencari atau menghasilkan alternatif. Di sini ada 3 bagian yang timbul, yaitu bagian signifikan dari pembangunan model, yang kedua menghasilkan alternatif sengan tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan keahlian yang diisyaratkan di area yang menjadi masalah. Yang ketiga, pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Kemudian di sini ada mengukur hasil akhir. Nilai dari sebuah tujuan dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan. Contohnya itu laba adalah suatu hasil akhir. Maksimalisasi laba adalah tujuan dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Kemudian itu ada choice first. Fase pertama di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Yang kedua itu fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Kemudian yang ketiga, solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel
keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Kemudian yang keempat itu masing-masing alternatif harus dievaluasi. Yang kelima, jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Yang ketujuh itu analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Baik, sekian untuk hasil AI dari kami. Terima kasih.